아직 모르고 있죠. 그댄 얼마나 특별한지 당신의 맘에 이런 내가 닿길 바래. 조금 더 깊어져가 내가 그대와 함께 할수록 난 I'm missing you, waiting for you. 내 맘이 그대를 향해 있는걸요. I'm missing you, waiting for you. 그댈 오늘도 기다려요. Wei, tahu nggak di mana makan bakso yang paling enak di Kota Langsa? Di mana lu? Aku nggak tahu. Itu di Selala, bakso cuanki. Enak nggak? Enak kali bro. Berapa? Di dalamnya itu cabai. Nggak berapa? Porsi berapa? Bakso beranak itu harganya 25.000 Porsinya? satu porsi. Kalau bakso urat 15.000. Rame kali, dijamin enak baksonya. Bisa lah. Di mana tuh ya? Cek Di dulu ya. Selala. Ntar ya. Tunggu ya. Hai guys. Hai. Nggak ada nih. Lagi bicara bakso. Oh, kalian makan siang ya? Iya, mau makan siang. Tapi tadi kan masih jam 10. Itulah. Biasa lah. Jam 10 kan dah nari awalnya. Awalnya tuh Digabung cerita tentang makan siang atau makan pagi yang digabung dengan makan siang. Jadi di dalam bahasa Inggris itu juga ada loh istilahnya. Apa? Kalian tahu nggak? Apa itu? Apa? gimana istilahnya dalam bahasa Jadi, Inggris? yang kalian tahu sarapan pagi itu bahasa Inggrisnya apa? Good morning. Bukan. Sarapan. Sarapan ya? Sarapan pagi apa bahasa Inggrisnya? Kami lemah kali nih. Bahasa Inggris mana ini? Foodlog apa? Apa ayo? Breakfast. Breakfast. Jadi Breakfast. kalau sarapan pagi itu breakfast. Breakfast. Kalau makan siang itu lunch. Eat lunch. Kebetulan kita ini mau makan siang tapi kita belum makan pagi. Nah itu kan antara breakfast dan lunch, ya kan? Iya, iya. Nah kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya. Mana istilahnya? Istilahnya adalah brunch, Brunch. breakfast and lunch. Itu jadi tadi makannya di antara sarapan sama mau makan siang. Seperti yang kalian bilang tadi. Ngomong-ngomong, emang mau makan di mana sih? Ini mau makan bakso cuanki gila di Selala. Ada di Selala dekat lapangan bola. lapangan bola. Bilang orang di situ bakso cuanki enak gitu. Kira sehat nggak ya? Lumayan sehat lah. 조금 더 깊. Sebenarnya bahasa Inggris itu tidak hanya dikatakan penting di era milenial saja, tetapi memang bahasa Inggris itu sampai kapanpun tetap penting. Karena dari zaman dahulu juga bahasa Inggris itu sudah disebut dengan sebagai bahasa internasional. Yang mana bahasa internasional ini maksudnya adalah bahasa pemersatu dari seluruh negara, bahasa dunia ya. Jadi memang sangat penting belajar bahasa Inggris, tidak hanya di era milenial, tapi era milenial dan mungkin nanti ada area-area lagi ya, revolusi industri 4. Saya tertarik belajar bahasa Inggris itu ketika dulu mulai sejak SD ya, ketika guru bahasa Inggris saya dulu mengatakan bahasa Inggris itu kalau kita pakai bahasa Inggris kita bisa bahasa Inggris, kita bisa keliling dunia. Nah, itulah yang mendasari saya dulu tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Tapi pada saat itu saya ketika masih SD, SMP itu belum terlalu mendalami. Saya mendalaminya itu mulai mendalami ketika saya di SMA. Di SMA itu juga saya modalnya cuma satu, yaitu kamus. Jadi ketika teman-teman lain nih lagi keluar main ya, lagi jam istirahat mereka pergi ke kantin, nah, saya tetap di kelas, saya buka kamus-kamus itu, saya pelajari kosakatanya, saya simpan gitu, saya ingat kosakatanya. Nah, sekedar itu saja karena waktu itu saya juga tidak punya teman untuk berbicara gitu. Waktu itu ketika di belajar bahasa Inggris ya seperti itulah
sok bahasa Inggris lah gitu kan. Nah, saya juga fokus mempelajari bahasa Inggris itu sejak kuliah semester 1. Nah, ingat saya dulu semester 1 mata kuliahnya itu pronunciation drill. Dosennya itu Mrs. Safridawati MA. Beliau mengajarkan saya tentang pronunciation, tentang aksen juga. Bahwasanya ternyata bahasa Inggris itu juga memiliki dua aksen. Ada aksen British dan American. Dari situlah saya juga tahu ternyata bahasa Inggris itu juga ada, tidak hanya satu, ada bahasa Inggris ada bahasa Inggris American juga gitu. Dari situlah saya memperdalami lagi tentang bahasa Inggris. Kalau terkait metode, sebenarnya saya belajar selain daripada belajar di kampus, saya juga belajar secara mandiri atau yang disebut dengan otodidak gitu. Jadi saya termasuk saya mempelajari aksen itu, aksen British, itu saya mempelajarinya, saya mendalaminya dengan melalui menonton YouTube. Nah, YouTube itu adalah memang media saya untuk mempelajari bahasa Inggris lebih luas. Saya belajar aksen, saya belajar grammar, saya belajar pronunciation, itu lebih daripada saya mendapat lebih ketika saya belajar dan menonton YouTube. Dari situlah saya mempelajari dan mempraktis bahasa Inggris saya. Kita tidak pernah tahu, mungkin sekarang kita memang lagi di masa era milenial yang disebut dengan era milenial ya. Tapi di era-era berikutnya kita juga tidak tahu bagaimana progres perkembangan bahasa Inggris itu lebih meluas. Kita tidak tahu sekarang ini adalah tahun 2021. Mungkin saja tahun 2025 atau 2030 bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang memang totalitas digunakan di negara Indonesia. Jadi begitulah pentingnya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu terus meluas. Karena apa? Pada dasarnya tadi bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Kita tidak pernah tahu lagi-lagi, mungkin ketika bahasa Inggris itu semakin meluas, semakin menyebar di seluruh penjuru dunia dan seluruh negara menggunakan bahasa Inggris, produk-produk baik di bidang ekonomi, pendidikan itu juga akan menggunakan bahasa Inggris. Maka peluang-peluang tersebut akan kita dapatkan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi jelas bahasa Inggris sangat penting untuk dipelajari.